Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saudaraku seiman untuk kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua masih setia dan rindu untuk bersekutu bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Menjadi orang Kristen di tengah dunia yang penuh dengan tantangan tentu tidaklah mudah. Seringkali kita sendiri pun diperhadapkan dengan situasi yang menguji iman kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita untuk kita bersatu, berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa kita mau menjadi garam dan terangnya. Kita mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dengan begitu, dunia akan melihat bahwa Allah penuh kasih dan Allah mengasihi seluruh umat manusia. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, malam hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih beri kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Itulah sebabnya Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pemikiran kami untuk fokus mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus
turun ke atas kami. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini saya berikan tema menjadi saksi Kristus. Baru-baru ini Harian Kompas memberitakan bahwa masyarakat kita ingin bekerja, tetapi mereka takut terkena virus corona. Mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat makan. Bukan sampai di situ saja, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata virus ini mengakibatkan banyak orang kehilangan mata pencaharian mereka. PHK terjadi di mana-mana. Dan tentunya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang menjadi pengangguran di saat-saat ini. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan masih peduli dengan bangsa kami? Apakah Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami? Dan kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah pada masa ini, pada saat ini, Tuhan memulihkan bangsa kami? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus hendak naik ke sorga, para murid bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini muncul karena mereka rindu bangsa Israel merdeka dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Tetapi yang mengherankan saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa dia tidak memberitahukan kapan pastinya kerajaan Israel dipulihkan. Tetapi Tuhan malah memberikan kepada murid-muridnya suatu tugas, yaitu menjadi saksinya. Menjadi saksinya untuk mencari orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan menjadikan mereka murid. Saya mau katakan, ternyata tugas ini, tugas yang sama juga telah menjadi tugas kita, remaja pemuda yang ada di GKMI Antioquia Sanggau. Anda adalah murid-murid Tuhan. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan. Kita bertanya, sejak kapan? Sejak kalian menyatakan diri bahwa kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat secara pribadi kalian. Dan sejak kalian semua bergabung di dalam persekutuan remaja pemuda GKMI Antioquia Sanggau, di saat itulah tugas ini menjadi bahagian saudara sekalian. Mengapakah kamu dan saya harus menjadi saksi Kristus? Ada 3 alasan kenapa saya dan saudara yang harus menjadi saksi Kristus. Yang pertama, sebab kita, kamu, dan saya telah menerima kuasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan bilang pada murid-muridnya pada saat itu, kamu akan menerima kuasa. Menjadi saksi bukanlah tanpa resiko. Resikonya bisa ringan, bahkan mungkin membahayakan nyawa. Saudara, saksi harus bisa meyakinkan orang lain. Saksi harus bisa dipercayai kata-katanya, bahkan menerima apa yang ia sedang saksikan pada saat itu. Tuhan tahu risiko yang dihadapi para murid. Kalau mereka mau menjadi saksi baginya, maka risiko terberat yang akan mereka hadapi adalah kematian. Kalau kita membaca sejarah perjalanan para murid, kebanyakan di antara mereka mati martir. Mereka disalibkan, mereka ditombak, mereka dipenggal dengan pedang. Ada yang digoreng tapi masih hidup. Dan bahkan kehidupannya
menjadi kehidupan yang luar biasa, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi sebelumnya dia mengalami penyiksaan yang sangat berat. Itulah risiko yang dihadapi oleh para murid ketika mereka menjadi saksi Tuhan. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengetahui hal itu dan dia mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Dan ternyata mereka diberikan kuasa itu setelah peristiwa Pentakosta. Setelah peristiwa Pentakosta terjadi hal yang tidak biasa. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, mengubah hidup mereka menjadi pribadi-pribadi yang pemberani. Petrus berkhotbah pada saat itu, 3.000 orang bertobat, orang sakit disembuhkan, yang kerasukan dilepaskan, Eutikus yang jatuh dari Sodoma mati dan dibangkitkan oleh Rasul Paulus. Bukan hanya diperlengkapi saudaraku dengan kuasa itu, tetapi Tuhan juga berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Bayangkan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bayangan Petrus saja mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Betapa hebat kuasa ini. Saat ini saya mau katakan, kuasa itu ada di dalam dirimu. Kuasa itu ada di dalam dirimu dan biarlah kuasa itu membawa dampak bagi sekitar. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak untuk kondisi yang terjadi saat ini, tetapi biarlah kehadiran kita bisa mengubah kondisi yang parah ini. Setidaknya ya, kehadiran kita dapat memberikan sukacita, damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Nah, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bahwa saat ini banyak orang yang belum percaya. Mengapa kita harus menjadi saksi Tuhan? Karena masih banyak orang yang belum percaya. Ketika Tuhan Yesus bilang menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak orang yang belum percaya kepadanya di tempat-tempat tersebut. Yesaya menyatakan bahwa Yerusalem adalah kota yang kudus, karena di situ ada bait suci, tempat di mana umat-umat Tuhan datang beribadah. Ternyata saudaraku, sebelum kita memulihkan orang-orang yang belum kenal Tuhan, terlebih dahulu kita harus memulihkan gerejanya, yaitu orang-orang percaya. Sebab banyak orang-orang percaya yang suam-suam kuku imannya. Ada banyak jemaat kita, ada begitu banyak teman-teman kita, mereka terhilang di dalam gereja. Ada korupsi di dalam gereja, hati-hati. Ada konflik di dalam gereja, ada iri hati di dalam gereja, ada kesombongan di dalam gereja. Merekalah yang perlu mendengarkan Injil itu. Beritakan Injil itu pertama kali di gereja, di tengah-tengah keluargamu, baru kamu bisa keluar untuk menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan. Saudaraku, hal yang ketiga, mengapa saya dan saudara harus menjadi saksinya Tuhan? Karena dia berjanji ketika dia mau naik ke surga, dia berkata dia mau datang lagi untuk kali yang kedua. Di bagian terakhir dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi, dia katakan seperti ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Di dalam Injil Yohanes pasal 14 Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi saya dan saudara. Kalau tempat itu telah tersedia, Dia berkata Dia akan datang kembali dan akan membawa kita ke tempat itu, supaya di mana Dia berada, di sana pun kita berada. Janji yang indah ini untukmu, untuk saya, untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tempat itu sudah tersedia. Tapi kenapa Tuhan belum datang? Tuhan punya alasan kenapa Dia belum datang. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa Tuhan belum datang karena Tuhan mau supaya tidak ada yang binasa. Tuhan mau memberikan kesempatan kepada kita supaya masih banyak orang yang beroleh selamat. Ini tugas kita. Selagi kita masih diberikan waktu dan kesempatan, mari cari jiwa untuk Tuhan. Ini tugas kita, dan jangan lupakan tugas ini. Saya tahu orang-orang terdekat kita masih banyak yang belum percaya sama Tuhan. Virus corona ini secara tidak langsung telah menolong kita untuk selalu bersama-sama dengan mereka di dalam rumah. Dan tentunya kamu ada bersama-sama dengan mereka. Kamu ada tinggal bersama-sama dengan mereka di rumah. Sudah saatnya kamu melakukan tugas ini. Sudah saatnya kamu memaksimalkan hidupmu untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Kalau kamu ragu, kalau kamu gak yakin, ingatlah janji Tuhan bahwa kamu sudah diperlengkapi dengan kuasa-Nya. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan Dia akan menyertai kamu. Virus corona juga telah merenggut banyak mata pencaharian, menyebabkan banyak orang tidak dapat makan dan minum. Banyak orang di PHK, banyak orang pengangguran oleh karena virus ini. Sudah saatnya kamu keluarkan isi dompetmu untuk menolong mereka dengan membantu mereka, saudaraku. Kamu juga telah menjadi saksinya Tuhan. Jadi, untuk menjadikan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, untuk membawa mereka kepada Tuhan, supaya mereka menjadi murid Tuhan, jadilah saksi yang baik. Dan berilah apa yang bisa kamu berikan kepada mereka yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan kasih. Remaja pemuda GKNI Antioquia Sanggau, pesan ini saya berikan kepada Anda sekalian. Jangan pernah lupakan tugas tanggung jawab. Engkau anak Tuhan, engkau muridnya Tuhan. Amanat ini menjadi bagian hidupmu. Kerjakan apa yang menjadi tugasmu, dan lihatlah Tuhan akan berkarya atas hidupmu. Dia akan mengaruniakan keberanian melalui kuasa-Nya. Dan saya percaya melalui hidupmu banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang akan menjadi muridnya Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan terus menolong kami menjadi saksi Tuhan yang dipenuhi oleh kuasa-Mu, sehingga kami diberanikan untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-umat-Mu, di tengah-tengah keluarga kami, dan kami dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kami, supaya mereka semua boleh percaya kepada Tuhan dan memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk ibadah yang telah kami ikuti pada malam hari ini. Kami telah diberkati melalui puji-pujian. Kami telah diberkati melalui firman-Mu. Dan kiranya kehidupan kami Tuhan benar-benar menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia saat ini. Itulah sebabnya Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu mengalir atas kehidupan kami. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan pertolongan daripada Roh yang Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.